Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mufidatur Rahmah dari program studi ilmu hukum. Nomor induk mahasiswa saya adalah 2020-266. Moto hidup saya adalah life goes on and we have to keep learning or we will be left behind. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang hukum tata negara. Apa itu hukum tata negara? Mari kita lihat pokok bahasan kita. Yang pertama adalah pengertian hukum tata negara, bentuk negara Indonesia, kemudian bentuk pemerintahan Indonesia, kemudian sistem pemerintahan Indonesia, dan yang terakhir adalah organisasi kekuasaan negara. Apa sih itu pengertian hukum tata negara? Pengertian hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara lembaga di suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hukum tata negara dapat diartikan sebagai salah satu cabang hukum yang mengatur mengenai norma dan prinsip hukum yang tertulis dalam praktek kenegaraan. Hukum tata negara mengatur hal-hal terkait kenegaraan seperti bentuk-bentuk dan susunan negara, tugas-tugas negara, perlengkapan negara, dan hubungan alat perlengkapan negara tersebut. Jadi, hukum tata negara ini adalah hukum yang berkaitan dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan mengatur tentang bentuk-bentuk dan susunan negara, seperti susunan pemerintahan, organisasi pemerintahan, perlengkapan negara seperti alat-alat militer dan persenjataan, serta mengatur tentang norma dan prinsip hukum yang tertulis. Jadi hukum tata negara juga mengatur norma atau aturan yang tertulis dalam untuk dipraktekkan di negara. Kemudian yang kedua adalah kita membahas tentang bentuk negara Indonesia. Menurut konstitusi negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Hal ini dapat dicerna dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi ini artinya negara Indonesia adalah negara kesatuan, bukan negara persemakmuran. Yang menurut saya negara kesatuan ini adalah menjadi satu, meskipun dibagi-bagi dalam wilayah provinsi, dan negara kesatuan yang berbentuk republik yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Kemudian bahasan kita yang ketiga adalah bentuk pemerintahan Indonesia. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden. Republik konstitusional dapat disebut dengan kata lain adalah demokrasi, karena pemilihan kepala negara dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dan demokrasi ini artinya memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Jadi rakyat akan memilih calon mana yang paling tepat untuk dijadikan pemimpin di negara Indonesia. Seperti itu. Kemudian sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, yaitu negara yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.
Kemudian ini juga sistem pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yaitu demokrasi yang membebaskan rakyatnya untuk memberikan pendapat atas pemimpinnya yang baik dan diperbolehkan memilih pemimpin yang menurutnya baik. Pemerintahan di Indonesia dipimpin oleh presiden dan wakil presidennya. Dan kemudian nanti presiden dan wakil presiden akan memilih menteri-menteri mereka untuk dijadikan untuk membantu mereka dalam tampuk kekuasaan. Kemudian organisasi kekuasaan negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan menurut Profesor Miriam Budiarjo, Laugeman, dan Harold Jelaski. Negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakatnya dengan kekuasaan. Jadi bisa disimpulkan menurut Profesor Miriam Budiarjo, Laugeman, dan Harold Jelaski ini satu pendapat dan setuju bahwa negara ini adalah organisasi kekuasaan. Mengapa disebut organisasi kekuasaan? Karena negara juga memiliki struktur organisasi yang berbentuk seperti presiden, menterinya, juga terdapat aturannya di dalam tertulis maupun tidak tertulis. Serta presiden juga ada anggota-anggota lain dalam negara tersebut seperti anggota legislatif, anggota yudikatif. Itu adalah susunan dari organisasi kekuasaan itu sendiri. Karena itu adalah negara disebut sebagai organisasi kekuasaan yang sangat besar karena melingkup wilayah yang cukup banyak dan juga masyarakat yang sangat luas seperti itu. Jadi kemudian ini adalah bahasan yang terakhir. Dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum tata negara ini sangat berkaitan dengan bentuk negara Indonesia, bentuk pemerintahan serta sistem pemerintahan di Indonesia. Karena jika bentuk negara serta sistem pemerintahannya di Indonesia ini berbeda, maka hukum tata negaranya juga pasti akan berbeda. Misalnya seperti di negara-negara lain, pasti beda karena menggunakan nanti dibedakan, ada common law, ada civil law, kan seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah hukum tata negara ini mengatur bentuk-bentuk susunan negara seperti tadi yang sudah disebutkan, yaitu ada organisasi kekuasaan negara. Nah, seperti itu merupakan tugas atau bagian dari hukum tata negara tersebut. Serta hukum tata negara ini juga akan dipraktekkan, serta akan ada pengadilannya juga. Dan sangat berhubungan dengan materi-materi yang sudah saya jelaskan. Seperti itu. Baik, itu adalah sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya menjelaskan dan apabila ada kesalahan. Untuk itu saya akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.